Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Ashogi seri ke-177. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Ashogi merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Hogi yang membahas dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Izin perkenalkan nama saya, MC sore ini, dengan Wita. Pada webinar ke-177 kali ini, kita akan membahas topik mengenai peran dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam penanganan kanker endometrium. Sore ini kita akan dimoderatori oleh Dr. Gatot Purwoto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Selamat sore, Dr. Gatot. Ya, selamat sore, Dokter Devita. Silakan, dilanjut. Ya, gimana? Baik, dokter. Kemudian di sore hari ini Selamat sore. kita akan ada dua materi yang disampaikan dari dua narasumber. Yang pertama dengan Dr. Edi Wibowo, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, RSUP Dr. Karyadi Semarang. Selamat sore, dokter. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah dengan Dr. Rahmat Ramdhani Tuasikal, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi RSUD Masahi Maluku Tengah. Selamat sore, dokter. Selamat sore dok, selamat sore dokter Gatot. Kami ucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh moderator dan narasumber sore hari ini. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah sedia mengikuti acara Ashogi yang diadakan setiap minggu. Baiklah, untuk acara pertama kita akan simak bersama sambutan dan pembukaan dari Dr. Gatot Purwoto, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Kepada Dr. Gatot dipersilahkan. Ya, sekali lagi terima kasih, Dokter Devita. Untuk sesi hari ini, saya akan memandu acara diskusi atau presentasi astrogi untuk judul peran SPOG atau dokter obgyn pada umumnya pada kanker endometrium. Karena kanker endometrium ada yang ringan, ada yang stadium awal, stadium mungkin tengah, dan high risk, dan seterusnya. Untuk itu, kedua pembicara tadi disampaikan, Dr. Edi Wibowo dari Semarang dan Dr. Rahmat Ramdhani dari Maluku Tengah ya. Dari Maluku Tengah itu apa? Ternate atau Halmahera? Ya, jadi akan disampaikan untuk pemerataan semua harus eh, memberikan sumbangsih dalam presentasi yang disampaikan setiap minggunya. Nah, untuk ini karena mungkin juga sebagian besar dari anggota Hoki sedang pada dalam perjalanan dari Hoki, saya mungkin atas nama Hoki juga untuk ikut membuka dulu acara ini. Jadi dengan ini saya buka acara diskusi dan kepada pembicara pertama, Dr. Edi Wibowo, silakan mempresentasikan eh, beberapa hal mengenai kanker endometrium dan sekaligus mungkin peran dari dokter-dokter SPOG atau mungkin SPOG secara umum adalah SPOG yang baru maupun yang sudah menjadi konsultan, nanti akan disampaikan beberapa batasan-batasan atau warning-warning yang harus atau rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam penanganan supaya pasien itu mendapat penanganan operasi umumnya 99% dari operasi supaya tetap bisa dilaksanakan sebaik mungkin, tidak perlu banyak waiting list, tetapi juga yang tepat. Kepada Dr. Edi Wibowo Ambari dari Semarang, dari Rumah Sakit Karyadi, silahkan diberikan waktu supaya nanti keduanya akan memberikan juga kesempatan berdiskusi dengan para peserta. Ya, mungkin diharapkan ada waktu barang sekitar 10 menit atau 15 menit di belakang acara presentasi keduanya. Mudah-mudahan presentasinya itu memancing diskusi pada kesempatan berikutnya. Baik, silakan Dr. Edi untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih dok.
Sebenarnya saya sudah janjian, Dok. Saya sudah janjian sama Dokter Rahmat, biar Dokter Rahmat dulu, Dok, izin, Dok. Nyun sewu. Iya boleh, boleh. Ya, Mau dok. mau Monggo, Dok. diputar? Ya, Dokter Rahmat dulu nggak apa-apa, karena di susunnya. Baik, dok. Nggak apa-apa. Oke, dok. Masing-masing akan memberikan warnanya di dalam bahan diskusi ya. Silakan Dokter Hamdani. Ya, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dokter Gatot. Terima kasih, dokter Edi. Saya mulai untuk presentasi saya dengan judul Bagaimana Peran sebagai seorang SPG dalam menangani kanker endometrium. Nah, kanker endometrium ini merupakan suatu keganasan yang kita ketahui bahwa berasal dari epitel endometrium. Ya, yang kita ketahui dari dulu memang sudah ada tipe, menurut Bachman, ada dua tipe. Tipe pertama yaitu estrogen dependent. Biasanya ini dengan tipe histopatologi endometrium adenokarsinoma, gambaran gejala klinisnya biasanya pada pasien-pasien dengan adanya sindroma metabolik, dengan adanya obesitas, hiperglikemi, dan peningkatan konsentrasi estrogen, bisa dengan adanya mutasi pada gen KRAS, PTEN, MLH1, dan pada umumnya untuk tipe satu ini memiliki prognosis yang sangat baik dibandingkan dengan tipe 2. Nah, sedangkan bagaimana untuk tipe 2 sendiri, yaitu yang memiliki gejala yang tidak khas, dia non-estrogen dependent, kemudian tipe histopatologinya yang non-endometrioid, dan ini biasanya tipe-tipe yang agresif, yaitu salah satu contohnya tipe serosa, clear cell carcinoma, dan memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan dengan tipe satu. Nah, ini adalah tipe-tipe histopatologi dari kanker endometrium, yaitu endometrioid carcinoma. Ada dua, ada low grade dan high grade. Kemudian serous carcinoma, clear cell carcinoma, mixed carcinoma, ada undifferentiated carcinoma, carcinosarcoma, atau tipe-tipe yang lain yaitu mesenteric-like atau gastrointestinal mucinous type carcinoma. Faktor-faktor risikonya sendiri pada pasien-pasien dengan obesitas, endometrial hiperplasia, uh, terapi estrogen pada wanita menopause, terapi tamoxifen, infertilitas, atau adanya riwayat keluarga dengan kanker uterin atau kanker kolorektal. Untuk gejalanya sendiri, paling banyak adalah gejala dengan perdarahan uterus abnormal, yaitu bisa sampai 80 hingga 90%. Pada wanita dengan perimenopause, biasanya hanya meteoragi atau ada perdarahan pasca menopause. Nah, pada untuk menegakkan diagnosa kanker endometrium, tentu kita membutuhkan pemeriksaan fisik yang baik, yaitu pada abdomen, apakah ada uterus yang membesar. Jika ditemukan pada stadium lanjut, disertai dengan adanya asites atau adanya metastasis pada hepar atau mentum. Sedangkan pada pemeriksaan ginekologi sendiri, terus kita ukur apa ukurannya bagaimana, bagaimana dengan mobilitasnya. Untuk vaginanya, apakah ada massa atau tidak? Untuk perabahan serviks, bisa kita lihat apakah serviks itu licin atau terdapat massa. Tentunya juga kita harus melakukan pemeriksaan retrovagina untuk mengevaluasi bagaimana dengan parametrium, agnesa, dan cul-de-sac. Nah, nah, ini merupakan modalitas kita imaging yang paling sering kita yang ada dengan kita yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan USG. Bisa menggunakan USG transabdominal untuk menilai bagaimana dengan organ pelvik, bagaimana dengan status extrauterine disease-nya, transvaginal untuk memeriksa bagaimana dengan ketebalan endometrium. Modalitas lain untuk imaging bisa menggunakan CT scan dan MRI. Untuk CT scan kita bisa melihat bagaimana menilai metastasis. Untuk MRI lebih bagus untuk mengevaluasi bagaimana dengan extent dari local disease. Ya, untuk transvaginal USG ini memiliki sensitivitas sekitar 96% dan spesifitas 61%. Dan ya, untuk mengukur ketebalan endometrium yang thresholdnya kurang lebih 5 mm, itu bisa kita definisikan sebagai adanya penebalan endometrium yang abnormal. Untuk mengevaluasi, uh, gold standar dari kanker endometrium adalah biopsi.
biopsi dari endometrium. Bisa kita dapatkan dari kuretase, hysteroscopy, atau dengan pipel aspirasi. Ini adalah stadium Vigo yang baru 2023. Kita ketahui bahwa kanker endometrium sangat sedang berkembang sekali, uh, terutama untuk molecular profiling. Dengan tujuannya apa? Untuk melihat bagaimana untuk adjuvan terapi, bagaimana dengan prognosis, bagaimana dengan rekurennya. Dan ya, ini risk group kita ketahui bahwa bisa dibagi risk group, ada low risk, intermediate, sampai dengan advanced metastasis. Kita bisa gunakan ini dengan klasifikasi yang tanpa kita ketahui bagaimana dengan status molekulernya, dan ini dengan status molekulernya. Ya, tentu saja terapi pembedahan untuk low risk yang paling utama adalah kita melakukan pengangkatan rahim, histerektomi, dan salpingovarektomi bilateral, tergantung dari low risknya. Jika intermediate bisa dengan tambahan uh, limfadenektomi pada pelvis atau paraota. Tentunya intermediate dan sampai high dilakukan surgical staging. Tetapi tentu saja kita harus melihat bagaimana dengan jenis PA histopatologinya. Nah, bagaimana peran untuk SPOG dalam kasus endometrium? Nah, peran yang paling utama untuk seorang SPOG di kanker endometrium adalah tentu saja penilaian preoperatif diagnostiknya. Bagaimana dengan USG, bagaimana dengan pemeriksaan fisik, abdomen, dengan pemeriksaan ginekologi, atau dengan pemeriksaan retrovagina yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian tentu saja untuk melakukan diagnostik dengan melakukan pengambilan sampel jaringan dari endometrium. Nah, yang kita harus mintakan ke eh, ahli dokter patologi anatomi, yaitu tipe histopatologi, derajatnya, kemudian dengan LVSI-nya. Ya. Nah, bagaimana dengan untuk seorang peranan untuk seorang SPOG? Tentu saja yang dilakukan adalah bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan low risk atau low risk kanker endometrium, yaitu pada stadium 1 dengan LVSI negatif. Nah, bisa dapat dilakukan dengan histerektomi dan salpingovarektomi bilateral. Tentu saja ini adalah kompetensi bagi seorang SPOG. Nah, kapan harus merujuk ke onkologi ginekologi jika mendapatkan hasil PA yang high grade, yaitu grade 3, endometrioid adenokarsinoma grade 3, atau pada tipe-tipe yang agresif lainnya seperti papillary serous, clear cell, atau karsinoma. Jika terdapat pada pemeriksaan preklinik didapatkan invasi ke miometrium, ada invasi ke serviks, atau adanya invasi ke extrauterin, atau pada kanker-kanker endometrium yang rekuren. Nah, sebagai take home message, jadi yang saya simpulkan bahwa bagi seorang SPOG adalah preoperatif diagnostik yang lengkap, yang baik. Kemudian histopatologi, tipe histopatologi, derajat diferensiasi, dan status LVSI, dan bisa dilakukan histerektomi dan salpingovarektomi pada kelompok-kelompok endometrium yang risiko rendah. Ya, terima kasih, Dok. Dan dilanjutkan Dokter Edi. Ya, izin dok, saya langsung. Ya, silakan menyambung. Barangkali ada tambahan. Ya, Boleh iya dok. lisan, boleh juga slide, boleh. Silakan Ya, supaya siap nanti dok. banyak waktu untuk diskusi. Ya, monggo, Dokter Edi. Udah terlihat ya? Sudah terlihat Mohon belum full ya? screen. Ya, Mohon full screen. Di full screen, ya. Ya, oke. 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 Baik, sudah disampaikan dokter Rahmat apa Dani ya? Ini baru pertama kali ketemu dokter Dani ini. Ya, jadi begini. eh
yang sering kita dapatkan di pusat rujukan, di tersier, mungkin seperti saya dan dokter Dani, itu adalah tidak terdeteksinya sejak awal. Artinya pasca histerektomi tahu-tahu kok hasilnya ganas, ya. Itu yang sering kita dapatkan. Jadi di sini peran SPOG itu yang kita perlukan. Sebenarnya secara keilmuan sudah disampaikan, cuman mungkin ada kendala keterbatasan, keburu-buruan, malah kita abai, ya. Ini saya hanya mengulang. Yang pertama itu anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pertama kan ini biasanya gejalanya AUB ya, tapi AUB itu terutama pada sekitaran menopause, itu yang harus hati-hati. Kita lihat lagi ada faktor resiko tidak, obesitas, diabetes ya. Sebenarnya itu secara keilmuan sudah ada. Secara garis besar sih, saya ingin menekankan kalau ada AUB sekitar perimenopause, jangan digampangkan dengan langsung histerektomi. Minimal, seperti disampaikan Dokter Dani, USG dulu. Nanti kalau USG-nya endometrial lainnya tebal, kalau punya Doppler, dibuka Dopplernya ada invasi apa tidak, ya. Itu yang pertama. Nanti kalau sejawat sudah menemukan endometrial yang tebal, pasti sejawat pasti langsung punya apa ya, ingin melakukan sampling endometrium. Itu pasti. Ya, cuman kadang karena buru-buru me- langsung histerektomi. Kendala kita sulit karena kalau sudah di histerektomi kita tinggal bisa apa terapi lanjutan saja. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kemudian ini ya sudah disampaikan Dokter Dani, faktor risiko juga sudah. Ini juga sudah jadi faktor estrogen dan endogen. Dan satu lagi sebenarnya ini bertolak belakang ya, bahwa kadang-kadang bukan sudah di histerektomi ya Dokter Dani. Kadang kalau hasil kuretasenya itu hiperplasi itu dikirim. Nah, itu kadang kita juga sering mendapatkan, bukan apa-apa sih, ya mungkin rezeki kita-kita, tapi masalahnya tenaga kita juga terbatas, kapasitas rawat inap juga terbatas, ya, antrian juga relatif panjang. Jadi kalau ada hiperplasi endometrial, mungkin disarankan itu dikerjakan sejawat saja, ya, itu mungkin Dokter Dani di eh, mana? Di Maluku mungkin juga sering ini karena mungkin begitu habis kuretase hasilnya hiperplasi terus panik ya. Nah, nanti hiperplasi itu kan ada dua ya, ada yang with ATP dan without ATP ya. Yang abnormal itu kan yang dengan ATP, dengan ATP pun juga walau misalnya di upstaging pun mungkin masih 1A lah, itu masih kompetensi SPOG umum ya. Ya ini pesan saya ya itu cuman yang hiperplasi, mungkin jangan takut, itu kompetensi sejawat di daerah untuk melakukan histerektomi ya. Apalagi kalau sudah paritas cukup ya, terutama yang paritas cukup. Kalau yang paritas belum punya anak mungkin bisa dikonsultasikan ya. Kemudian ini tadi sudah disampaikan Dokter Dani. Saya rasa itu saja dok tambahan mungkin biar diskusi lebih baik. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Edi Wibowo yang telah menambahkan beberapa hal rambu-rambu yang mungkin perlu kita perhatikan baik oleh dokter obgyn onkologi maupun obgyn pada umumnya harus sama-sama untuk ikut ikut jeli. Nggak begitu sulit untuk memperhatikan, tapi yang penting diperhatikan nanti apakah termasuk inti inti eh, singkatnya itu low risk atau high risk gitu. Oke, baik. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dokter Rahmat Ramdhani dan Dokter Edi Wibowo yang telah memberikan gambaran pancingan presentasinya. Saya sekarang kita masuk dalam forum diskusi di mana saya lihat ada beberapa tentu yang saya harapkan banyak bukan hanya
dokter umum, dokter obgyn, mungkin dokter umum, dokter obgyn, atau mungkin para peserta sekalian bebas, karena ini memang dibuatkan acara untuk pertanyaan. Mungkin bahkan peminat atau yang tertarik dalam masalah kanker endometrium. Baik, silakan saya dibantu kalau saya, karena saya dalam perjalanan, mungkin kalau ada WA yang belum kebaca, mohon dibantu dibacakan, tapi saya juga mungkin bisa membacakan. Kalau belum ada, boleh langsung aja. Nanti bilang aja dari, sebutkan dari mana, dan pertanyaannya apa. Nanti akan kita diskusikan dalam jawaban untuk presentation ini. Silakan, ada yang mau bertanya dari para peserta sekalian? Silakan bertanya apa saja. Sekarang sudah mencapai 100 ya, 100 lebih. Jadi saya harapkan banyak pertanyaan. Apakah dia pengalaman dalam menangani, atau mungkin hambatan-hambatan atau kaget-kagetan. Silakan sambil menunggu boleh, mungkin saya berikan ulasan. Ada kalanya kanker endometrium itu pasien baru yang akan diterapi, atau jadi problem diagnostik harus tajam. Apakah USG-nya, apakah kuretasenya, mungkin histeroskopi di daerah agak susah, ya paling nggak kuretasenya. Jangan-jangan terbaur pap smear cervixnya normal, kok ada karsinoma dari dalam. Ada yang kaget, miom, ternyata ada CA-nya, adenomiosis. Ada juga yang udah histerektomi subtotal, ternyata kaget PA-nya kok CA. Nah, jadi USG membantu, tapi juga ada kadangkala terlalu percaya bahwa itu kiranya miom atau adenomiosis, ternyata di belakangnya mengandung CA. Jadi USG juga sangat berperan penting, tapi juga bisa terkecoh kalau berpikirnya hanya kelainan yang dipikirkan Cina. Karena doubling sih, ada miom, ada juga adenomiosis. Nah, PA juga harus mulai jeli, berjoinlah kepada dokter PA yang terdekat ataupun yang terujuk itu, bukan hanya histotype-nya saja. Apakah adenokarsinoma endometrioid atau adenokarsinoma high grade, low grade. Kemudian kalau bisa mulai, kalau spesimennya cukup, pertanyakan apakah mengandung lymphovascular invasion. Karena itu sekarang tadi sudah sampaikan Dokter Dani, ada pembaharuan atau database, data evidence base menunjukkan bahwa artinya merubah stadium di 2023. Bukan hanya Vigo staging, tapi juga profil biomolekulernya. Itu lebih jauh lagi, harus diperiksa oleh mutation, harus diperiksa MMRD, ya. Kemudian P53, itu kadang-kadang itu udah pemeriksaan biomolekuler yang kadang-kadang perlu laboratorium lengkap, yang kadang-kadang adanya di kota gitu. Itu juga, tapi itu biasanya dari jaringan operasi dah. Tapi minimal histotype, diferensiasinya, invasi vaskuler, walaupun dari kuret, kalau bisa ditanyakan supaya nanti tahu dia masuk low risk, high risk. Invasinya apakah masih di dalam lapis endometrium, apa sudah mencapai myometrium tetapi less than 50%, atau sudah lebih. Bahkan USG juga bisa melihat, kalau bisa klinis juga penting. Jangan-jangan kelenjar getah bening inguinal, ya mungkin parametriumnya udah kena belum, karena walaupun umumnya endometrium tapi bisa juga udah invasi ke parametrium. Jadi banyak hal yang harus belajar. Silakan kepada para peserta. Ada yang terpancing ataupun teringat ingin bertanya, silakan. Sambil jalan juga boleh, wong saya juga sambil jalan kok gitu. Intinya di sini lagi pada sibuk, lagi dalam perjalanan. Atas nama Ketua Hoki Dr. Pramana, Dr. Tovan biasanya rajin juga ini pada ribut-ribut atau di dalam perjalanan. Dokter Edi nggak tahu ini udah di rumah apa masih di jalan nih, kelihatannya udah anteng, udah nyampe ya Dokter Edi. Belum sampai rumah, Dok. Ini ada pertanyaan, Dok. Belum. Oh ya, coba dibantu aja deh, saya kelihatannya dari mana sih? Atau mau ngomong, silakan disampaikan aja kalau mau, malah lebih aktual. Dr. Rahmat mungkin, Dokter. Dokter Rahmat, Ini yang pertama ada silakan. yang bertanya, Dok. Yang paling Ya, sering terjadi di lapangan dalam kasus SEA endometrium yang dirujuk adalah diagnosis yang belum kuat, tapi sudah dioperasi dan
hanya dilakukan subtotal histerektomi. Bagaimana menanggulanginya, dokter? Ya, dok. Kalau kita, tentu Ya, saja, silakan coba. ya dok, Itu tentu saja. pertanyaannya tadi. Barangkali disampaikan pertanyaan dari daerah mana, dari objin atau dari wilayah mana. Kalau enggak ya langsung dijawab, nggak apa-apa. Ya dok, ini ya dok, kalau tentu saja kalau dilakukan histerektomi subtotal, ya masih ada bagian endometrium yang masih tertinggal, dok. Kalau untuk menanggulanginya ya memang harus kita tetap lakukan eh tracheektomi, dok. Untuk dilakukan pengangkatan sisanya dan mungkin untuk melakukan pengangkatan sisanya, dok. Gitu, dok, kalau dari saya, dok. Ya, Dokter Edi mau menambahkan barangkali pengalaman ataupun tentu semua pernah mengalami bahwa dirujuk dengan begitu. Ya, dok. Ya, Mungkin barangkali ini supaya ramai nanti. yang saya sampaikan tadi ya. Jadi eh ini kan apa ya, tercermin dari diagnostik yang kurang baik sejak awal ya. Kalau sudah seperti ini, memang kita agak sulit. Pertama nanti kita harus lihat dulu itu hasil operasi. Kalau saya ya, mungkin kita evaluasi histopatologinya, apa jenisnya, ya, endometrioid, non endometrioid, kemudian eh, invasinya, Ya, serviknya terlibat atau tidak, ya. Nah, kalau kasus seperti ini, saya sih beranggapan baik. Kenapa sejawat SPOG daerah subtotal? Yang pertama kan ada kemungkinan beliau kesulitan operasi, ya. Maksudnya tidak mengusahakan total itu karena sulit. Kedua, kemungkinan tidak menduga kalau ini ganas, dipikir miom, dikerjakan histerektomi saja subtotal. Jadi kan ada dua kemungkinan. Ya. Kalau yang pertama, kalau kesulitan dan hasilnya ganas, berarti kemungkinan itu sudah minimal kan stadium 2, serviks terlibat. Ya tindak lanjutnya kita paling tinggal ajukan radiasi, ya. Nah, kalau yang tidak sengaja dipikir jinak, atau ternyata hasilnya ganas, meninggalkan serviks, saya sependapat dengan Dokter Dani ya. Sekali lagi sebelum kita melakukan tracheektomi, kita evaluasi dulu, memungkinkan tidak, lengket tidak, ya, karena mengangkat leher rahim itu lebih mudah mengangkat rahim secara keseluruhan daripada leher rahimnya. Jadi kita sebagai operator berikutnya juga harus confirm serviks bisa terangkat. Mungkin itu dari saya. Oh ini ada kedua nih, pertanyaan kedua saya langsung mungkin dok. Apa dokter Gatot mau menambahkan dulu dok? Silakan. Wah, sambung dulu. Nanti biar saya ikut memberi komentar Ya agak ini yang yang detail. kedua terkait Nggak apa-apa. hiperplasi endometrium dari dokter Muhammad Reza Erlangga ya. Bagaimana kriteria untuk histerektomi dan observasi? Seperti disampaikan tadi, hiperplasi endometrium itu kan ada dua ya. Ada dua, atipik dan non atipik. Yang atipik ada yang simplek atau ada pun yang kompleks ya. Kemudian, nah, ya disinilah peran dokter. Nggak tahu kalau AI mungkin sudah bisa ya. Satu, kita harus pertimbangkan paritasnya, usianya, ya. Jadi kalau paritasnya nol, paritas belum punya anak, usianya masih reproduksi, dimanapun itu mau simplek, mau komplek, dengan atipik apa non atipik, kalau paritasnya nol dan masih usia reproduksi, kalau saya sih lebih senang kita konservatif, ya. Seperti tadi diketahui bahwa ini kan kebesar kemungkinan karena faktor estrogen, ya, sehingga kita tekan estrogennya. Banyak cara, bisa pakai IUD yang dengan levonorgestrel ya, seperti itu. Jadi pertimbangannya demikian. Mungkin Dokter Rahmat mau menambahkan. Dok, sama juga, dok. Saya sama seperti dokter.
Ya, eh, kalau pada hiperplasia endometrium ya paritas tentunya dok. Kalau paritas itu menjadi suatu pertimbangan. Kemudian kita bisa lakukan pemberian terapi-terapi hormon dan kemudian bisa dievaluasi lagi 6 bulan apakah masih tetap atau tidak dok. Saya sama seperti dokter dok. Baik, terima kasih Dokter Ramdhani, Dokter Rahmat Ramdhani dan Dokter Edi telah memberikan pencerahan pada kedua pertanyaan tersebut yang memang kadang-kadang tidak jarang atau bisa saja walaupun kita sudah diskusi pun kadang-kadang ada saja bahwa kondisi baik oleh kagetnya oleh operator maupun oleh yang mendapat rujukan. Yang kedua mengenai hiperplasia itu daerah-daerah yang borderline ya istilahnya. Kadang-kadang ringan, kadang-kadang bisa konservatif dan kadang-kadang juga perlu penanganan yang lebih preventif walaupun surgery. Sehingga memang pilihan antara keduanya itu. Tapi hiperplasia memang lebih lentur. Kadang-kala ada yang bisa konservatif, kadang-kala ya. Jadi lebih pada pertimbangan background pasiennya, apakah kondisinya, apakah usianya, apakah fertilitasnya, ataukah ketakutan operasinya atau penundaan operasinya juga kadang-kadang dari pihak kita. Jadi memang berbahaya. Nah, saya juga boleh ikut memberikan komentar pada yang pertama, pada kasus yang pasca histerektomi subtotal. Pada umumnya eh, yang paling saya hayati ya dari ini mungkin bukan penelitian tapi merupakan penghayatan. Kenapa mereka kebanyakan subtotal? Yang paling umum saya bertanya atas indikasi apa mereka melakukan tindakan histerektomi itu. Biasanya mereka diduga miom atau adenomiosis. Nah, jadi tidak menduga adanya eh, keganasan pada endometrium. Pada umumnya mereka juga sudah melihat serviks, tapi tetap saya juga harus memperhatikan bahwa harus memberikan warning bahwa serviks harus sering diperhatikan. Makanya kadang-kadang ilmu tentang serviks, walaupun screening ringan, visual, ataukah dengan dukungan-dukungan. Ada beberapa metode yang ketat. Kalau cuman visual pun masih kepengennya di smear. Jadi untuk menyingkirkan kemungkinan pada serviks. Tapi umumnya si serviks lebih mudah karena lebih kelihatan secara visual. Sebentar, baru bisa pindah posisi. Nah, jadi apa namanya? Pindah posisi. Jadi kalau indikasi mereka tadi apa namanya? Ataukah dia mungkin tahu gitu. Yang paling bagus tahu, tapi walaupun tahu, saya kira salah yang paling banyak belum tahu, pakai istilahnya. Nah, jadi memang pertanyaannya tadi yang dijawab atau harus ditata laksana lebih baik. Apakah ya, apakah sebentar ini baru pindah switch jadi oke, masih kedengeran nggak Dokter Dewita suara saya? Izin terdengar, dokter. Masih ya? Oke, saya lanjut. Masih terdengar, dok. Oke, sebentar. Oke. Loh, hilang lagi. Mau nanya. Boleh, ntar. Saya boleh komentar dulu sebentar. Karena ini ada waktu kok sedikit. Masih jam berapa? Masih kira-kira 20 menit lagi apa 15 menit lagi? Jadi, kalau sudah terlanjur demikian, tapi itu istilahnya belum standar ya. Pada minimal sekali itu harus rektomi total. Jadi serviks harus keangkat. Karena dia pada dasarnya
memang lokasi bisa di fundus hanya, bisa di korpus, bahkan bisa di isthmus atau mendekati serviks, atau bahkan bisa stadium 2 sudah nyampe serviks. Jadi secara umum hysterektomi tipenya itu minimal juga harus hysterektomikal. Apalagi kalau imagingnya tahu bahwa berada di bagian bawah posterior atau di bagian inferior, kadang-kadang perlu extended juga. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa radikal seperti asertik perlu, tapi beberapa banyak pedoman, kurlu dan sebagainya itu juga menganjurkan ya pada umumnya stadium 2 pun hysterektomi total. Tapi jangan sampai tidak free margin karena kadang-kadang serviksnya harus juga bersih. Nah, oleh karena itu kalau subtotal baiknya terus di remove apa yang tadi disebut hysterektomi serviks atau tracheektomi diangkat. Betul, betul. Kalau baru operasi, inflamasi, pelekatan, kadang vesikal langsung dengan rektum, tunggul vaginanya, tunggul serviksnya kadang ketutup peritoneum. Jadi operasi kedua selain lebih agresif, juga lebih kemungkinan cedera, kemungkinan kalau nggak teliti. Nah, itu memang sebaiknya udah bagian dari onkologi kalau sudah telanjang, istilahnya less standar. Yang kedua, ovarium juga sebaiknya harus menjadi standar untuk diangkat. Kebanyakan kalau subtotal, ovarium ditinggal, tuba ditinggal, kebanyakan. Belum lagi kalau dia memasuki kriteria lebih dari low risk, dia berarti harus lymphadenectomy, apakah pelvic dan para aorta. Jadi berarti PR-nya masih ada 3 berarti. Cervixnya harus di remove atau tracheektomi, kedua ovarium tuba juga harus diangkat, lymphadenectomy kalau udah begitu lebih baik juga disambungkan kepada pelvic dan para aorta. Insisi kadang-kadang mereka juga suka support, Valen steel. Kalau udah endometrium salah satu trik ini juga kita, kalau belum jelas ataupun mereka tahu, baiknya mediana. Karena kalau misalnya di ulang pun akan mediana ke atas. Dan untuk mengambil para aorta itu harus sampai di atas pusar. Jadi berarti kalau Valen steel jadinya letter T. Kapan harus dioperasi? Ya pada prinsipnya as soon as possible. Tapi kan nggak mungkin kalau baru operasi seminggu, 2 minggu, kaget. Dioperasi ibunya pun agak kaget. Jadi biasanya ya conditioning dulu. Itu alternatif pertama reoperasi atau relaparotomi atau re-surgical staging, complete staging yang kedua. Tapi itu bisa memberikan prognosis lebih baik karena kalau nunggu dibiarkan malah gampang kambuh. Kalau dibersihkan malah capek, takut. Dokternya juga enak, rumah sakit juga biaya double, dokter kedua juga ikut merasakan beban perasaan pasien. Tapi bagaimanapun kalau kita timbang-timbang itu menjadi lebih baik prognosisnya buat pasien, buat penyakitnya. Jauh dari rekalensi. Belum lagi nanti kalau stadium tidak hanya satu, jangan-jangan KGP-nya positif langsung stadium 3C. Jangan-jangan misalnya parametriumnya, cervixnya kena. Surgery sendiri memperbaiki prognosis, tetapi juga mungkin perlu adjuvan. Sudah dioperasi ulang, adjuvan juga gitu. Yang ketiga, saya juga punya pengalaman pasien, waduh dioperasi lagi nggak mau, atau sudah sepuh usianya. Waduh, dengan lebih dan kurangnya. Setelah dimotivasi pun saya memilih dengan segala kekurangannya diobservasi. Ya diobservasi kondisi yang tidak ideal, ya udah dilihat. Tapi itu sebenarnya tidak ideal, tidak teoritik. Itu kira-kira pilihan daripada operasi. Nah, nanti pada operasi kedua. Yang kalau mau lebih teliti lagi seperti yang disampaikan Dr. Edi Ambari tadi, PA pertama karena tadinya nggak terdeteksi, ya boleh juga lah kalau ibaratnya second opinion atau review PA. Coba PA yang pertama, apakah di center yang sudah sangat umumnya profesional membaca kanker ginekologi atau merupakan apa istilahnya eh, PA dari daerah yang kebetulan tidak spesial, sangat expert di bidang onkologi ginekologi. Jadi bingung, tidak pernah tahu LPSI-nya belum dibaca, margin atau ketebalannya nggak dibaca, invasi limfas M1 atau M2, itu kira-kira begitu. Nah, yang kedua adalah hiperplasia. Hiperplasia itu boleh dikatakan tadi daerah borderline. Tapi kalau dibanding-bandingkan dari berbagai tipe yang tadi disampaikan Dr. Edi, yang atipik itu dianggap lebih jelek dibandingkan yang non atipik. Jadi kalau atipik mau diangkat tuh sah istilahnya. Tapi kalau mau konservatif, yang non atipik lebih baik. Kalau atipik boleh nggak? Ya ada juga karena itu belum cancer. Tetapi memang harus terapi dengan umumnya memberikannya bukan sinar, bukan kemo, karena dia nggak mau dioperasi, nggak perlu disinar, nggak kemo, ya hormonal. Biasanya yang wajar di apa ya namanya dipersetujui untuk dia tidak operasi, yang masih muda, yang belum punya anak, atau dia udah terlanjur tua,
karena dia operasi juga berat, ya udah diawasi, dikasih hormonal nggak apa-apa, dikasih golongan apa profil dosis tinggi atau metoprolol asetat, ya, atau beberapa pemberian hormonal banyak cara. Ada yang pakai LNG, levonorgestrel, ada juga yang pakai suntik, ya walaupun generate itu juga, tapi umumnya metoprolol, LNG itu dianggapnya lebih. Nah kemudian kalau apa namanya, umurnya sudah di atas 50, sebetulnya sih kalau menurut saya secara global sih, mumpung dia lebih sehat, mumpung belum menjadi CA, tapi masih pre atau borderline, mendingan diangkat. Karena diangkat otomatis sembuh tanpa ajuvan. Bila dia baru beberapa. Kalau meleset-meleset tadi seperti dokter Edi sampaikan, paling stadium 1A atau 1B yang masih less than 50% gitu. 1A1 maksudnya. 1A2 bisa juga yang lebih dari 50%. 1B lebih dari 50%. Bahkan sekarang tadi stadium yang disampaikan dokter Rahmat itu sudah ada satu aja ABC. A-nya A1, A2, A3. Stadium 2 juga ABC. Stadium 3 juga ABC. Dan masing-masing karena banyaknya penelitian mendukung bahwa perbedaan prognosis maupun recurrence rate-nya. Ya, baik. Saya kira itu beberapa ulasan. Mungkin nanti menambah juga beberapa pertanyaan, mumpung masih ada waktu. Bolehlah silakan kepada pertanyaan berikut. Atau ada yang untuk ikut pertanyaan lagi. Izin Silakan, dok, kalau masih ada. dok, Ya, izin. monggo. Kebetulan Silakan. saya ada slide hiperplasi ini. Mungkin kalau dibutuhkan, kalau butuh Ya, screenshot boleh sambil untuk menunggu. jawab. Silakan. Silakan Ya, ditambahkan itu. pedoman-pedoman yang mungkin banyak membantu. Jadi ini ya, Hiperplasia itu kadang-kadang kan, ya silakan. Nah, itu slide ilmiah ini malah itu yang dari jurnal. eh, kalau ada hiperplasi, waduh, kok hilang? Sebentar, sebentar. Waduh, kok ada telepon. Sebentar, sebentar tuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebentar, ini saya tadi mana ya? Ini. Ya, ini ya. Jadi kita lihat kalau hiperplasi algoritmanya seperti ini. Kalau mau di screenshot silahkan nanti dibaca. Jadi prinsipnya sama seperti yang dijelaskan Dokter Gatot. Jadi kita kan ada dua ya, eh, atipik dan not without atipik ya. Kalau yang without atipik kita beri intinya kita tekan estrogennya dengan oral progesteron dengan a- apa IUD dengan levonorgestrel LNG, akhirnya ya, levonorgestrel. aktivitasnya ya. Nah, kapan kita evaluasi? Kita evaluasi ulang kalau apa without atipik bisa 6 bulan, kalau dengan atipik bisa kita 3 bulan ya. Ini yang dikerjakan tetap histerektomi BSO karena sekalian kita tekan estrogennya ya. Nah, sekarang kalau sudah kita terapi regresi misalnya ya, ini bisa kita lanjutkan. Dan ingat, kita juga harus menekan faktor-faktor risikonya seperti BMI-nya diturunkan ya. Jadi ini algoritmenya. Kalau sejawat mau simpan, mau screenshot silahkan. Terus ini dok, ada satu lagi tadi kalau tidak salah dari Konowa apa dari mana tadi ya? Dari oh siapa ya? Dokter Putu Adi dok. Ini ada Ya, pertanyaan. silakan. Kalau hasil kuretasenya PA endometrioid, endometrial karsinoma grade 1, apa bisa dilakukan total abdominal histerektomi di daerah? Mungkin saya lihat dokter Dani itu ada tadi 1A, 1B-nya kan dengan seperti ini, kayaknya ada slide-nya, monggo dokter Dani. Silakan. Pada adenokarsinoma diferensiasi baik ya. Iya dok, kalau di daerah itu. Di daerah Ini Ya, tentunya kalau resiko rendah
Resiko rendah ini kita bisa lihat dari slide yang ini dok, yang ini, yaitu Ya, stadium ya. 1, kemudian low grade, LVSI negatif atau vokal, tentu saja bisa dilakukan di daerah yaitu histerektomi, tapi bukan histerektomi aja dok, dengan salpingovarektomi bilateral. Tentu saja bisa dilakukan di daerah dok. Ya. Masih ada? Ya, baik. Itu tambahannya betul. Jadi kalau pada kanker, udah kanker, bukan hiperplasia lagi. Hiperplasia pasti boleh ya, karena kalau hiperplasia juga walaupun demikian tadi ditekankan dokter Edi ataupun pada umumnya, tetap lebih aman HTSOB. Ya, agak spesial kalau usianya masih sangat muda. Tapi kalau memang usianya sudah nanggung ataupun belum menopause pun, kata tetap gandengannya adalah HTSOB. Simple hysterectomy dan SOB ya. Gitu. Jadi karena ovarium sangat dependen untuk memicu terjadinya perkembangan atau proliferasi sel endometrium. Yang kedua adalah kalau dia udah CA. Nah, CA itu udah mulai lebih was-was, tetapi walaupun begitu boleh oke asal tadi dari kuret pun pertanyakan jangan lupa histotype, diferensiasi. Histotype itu jenisnya adenokarsinoma, endometrioid atau adenokarsinoma low grade atau high grade. Yang ketiga adalah tanyakan, walaupun dokter obgyn biasa tanyakan aja, apakah mengandung limfovaskuler Ya. invasion. Ternyata teorinya itu juga itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi yang vokal itu dianggap sama dengan negatif. Vokal itu paling satu dua lah gitu. Tapi kalau substansial, jadi kata-kata invasi positif itu sebetulnya detailnya harus ditanya apa vokal atau substansial. Ya, ada termasuk beberapa yang kemarin belum lama tesis di S3 juga membahas tentang LVSI vokal maupun spasial. Jadi mohon dokter PA pun berlatih sedikit, belajar dengan kriteria tentang invasi vaskuler baik substansial atau vokal bisa menjawab. Jadi dengan cuma positif. Umumnya akhirnya saya bertanya kepada dokter PA, kalau positif artinya apa? Substansial atau vokal? Ya mungkin bisa dua-duanya, tetapi umumnya mereka implisit dimaksudkan adalah invasi vaskuler substansial. Tapi kayaknya kurang marem kalau nggak tegas. Boleh ditanyakan, ini positif substansial atau vokal ya? Karena jangan-jangan latah hanya menyebutkan positif saja. Itu. Nah, kalau dia ternyata invasi vaskuler positif substansial walaupun stadium 1, M1 kurang dari 50%, ternyata bisa lompat menjadi stadium 2B. Nah, itu makalah. 2B itu kalau kita terapinya cuma HTSOB, tidak limfadenotomi, belum lagi profil yang lain bisa menjadi yang harusnya bisa lebih baik prognosisnya. Itu jadi pertanyakan jangan lupa walaupun dari kuret, histotype, diferensiasi, invasi vaskuler Terima dan kasih. USG-nya. Ya, USG-nya juga yang lebih tajam. M1 atau M2. Mungkin agak sulit buat dokter pada umumnya untuk USG kecuali CT atau MRI untuk melihat lymph node pembesaran. Tapi pada waktu operasi pun jangan lupa biasakan ikut eksplorasi jalur iliaka. Apakah ada pembesaran kelenjar getah bening? Ya memang tidak menjadi apa ya kebiasaan, tapi boleh membejol apa tidak, membesar apa tidak. Karena membesar itu dengan tangan juga ya dieksplor khususnya di atas ke atas kan. Jadi istilahnya sebelum selesai raba ke atas. Ternyata sampai ke iliaka komunis kanan kiri menyatu di bifurkasi aorta, kemudian para aorta para vena cava, ya itu juga dilihat ke atas. Kalau tidak membesar berarti itu memang stadium 1A yang apa namanya 1A atau 1B yang murni. Tapi kalau udah ada pembesaran secara makroskopik, secara klinis bisa sudah mengarah pada kemungkinan stadium 3C. 3C berada di iliaka, 3C1, sorry, 3C2 berada di para aorta kaval. Itu memang banyak hal. Jadi memang endometrium itu suka menggoda, tapi bisa menjadi terkecoh atau bisa menjadi. Nah, kalau bisa udah pasti-pasti mau dioperasi, kalau bisa ya sekali operasi mendapatkan hasil yang baik. Makanya pada ovarium, pada endometrium sering disebut hysterectomy surgical staging. Ada ovarium eh, apa namanya complete surgical staging. Jadi bahasan surgical. Jadi surgical itu menjadi penentuan, tapi sekaligus surgical adalah juga menjadi
apa namanya eh, tanda bahwa prognosis akan baik. It's a matter of chance. Sekali salah, biayanya jadi banyak, operasi jadi lebih sulit. Kadang-kadang yang pertama lancar, kedua jadi cedera, atau sebaliknya. Nah, tentu yang tadi pertimbangan usia muda banget juga pertimbangan, usia tua banget juga kadang-kadang pertimbangan. Tapi umumnya ditemukan sekitar umur-umur 45, 50, 60 itu masih umumnya eligible untuk operasi. Jadi harus jeli-jelilah, gunakan USG dengan baik. Kalau ragu, walaupun biopsi ataupun PA lanjutan, silakan di review. Nggak usah takut. Review itu bukan karena mempermalukan, menambah kepercayaan. Jadi dokter kita kalau mau menanyakan apakah akan direview atau mohon meminjam slide untuk pertimbangan terapi selanjutnya, bukan untuk gagal-gagalan, bukan menang-menangan demi pasien. Nah, repotnya kadang-kadang kalau di daerah kemana harus tahu jalurnya. Bahkan misalnya seperti di Maluku, mungkin Indonesia Timur, apakah Makassar, apakah Surabaya, atau mungkin daerah situ sudah ada patolognya. Patolognya bisa juga yang konsul, kita juga bisa. Kadang-kadang konsul bisa juga bukan hanya kertasnya saja, tapi pinjam slide, konsul atau review terhadap parafin blok, bisa review terhadap jaringan formalin. Jadi kadang-kadang juga masih jaringan tisu itu kadang diperlukan. Bahkan kadang-kadang saya juga menjadi di foto enggak waktu dia dibelah, uterusnya histerektomi dibelah, karena kita itu bagian daripada pemahaman. Apakah dominasi tumor berada di fundus, apa di korpus, waktu dibelah apakah makroskopik penebalan less than 50%, 50% kurang, atau sudah menembus. Itu kadang-kadang kita sering, bahasa kita dokter ini sering saya sampaikan foto keluarga, gitu, direkonstruksi uterusnya, kedua tuh badan ovariumnya, kelenjarnya, itu bahasanya kita foto. Itu paling nggak dokumen kita, dokumen makroskopik tapi menjadi, sehingga kalau dokter berikut akan memberikan terapi juga lebih, oh dulu ternyata gede banget uterusnya, ternyata sudah menembus serosa, ternyata masih di fundus kayak polip, ternyata sudah nyampe ke ismus dan endocervix misalnya. Jadi itu merubah hasanah stadium berdasarkan data lama. Baik, itu beberapa ulasan tambahan. Silakan, masih ada lagi yang mau bertanya? Waktu kayaknya masih ada berapa? Tinggal 5 menit masih ada. Sebelum kita tutup dalam 1 menit terakhir, kita masih boleh berikan kesempatan. Boleh dari para dokter obgyn, ataupun bahkan juga dokter umum boleh juga. Ataupun mewakili pengalaman pasien. Ada Masih ada, silakan. masih Ya, ada monggo silakan. masih ada pertanyaan, Dok. Assalamualaikum. Ya, Izin ya bertanya, silakan. izin bertanya pada kondisi apa kita melakukan. Assalamualaikum, Dok. Oh ya, boleh diteruskan dulu yang pertanyaan yang dari Dokter Rahmat ya. Ya. Sampaikan dulu, nanti baru ada yang nyela tadi. Izin Dokter Rahmat, bertanya, silakan pertanyaannya. izin bertanya pada kondisi apa kita melakukan sampling sentinel lymph node atau systematic lymphadenectomy pada kasus kanker endometrium, Dok. Baik, oke, Kalau lanjutkan kepada yang menyela tadi. Yang menyela, silakan. Assalamualaikum, Dok. Ya, Maaf, Dok. silakan dari Dokter Iya, Romi ya. terpotong Romi, tadi, Dok, pas lagi Dokter ya, Ahmad. silakan dari mana? Ya, Dokter Romi dari Pekanbaru, Dok. Pekanbaru ya. Ada Dokter siapa Pekanbaru tuh? Dokter Hari Hidayat. Rere sama Ya, Dokter Hari Hidayat, Dok. ya, Dokter Hari Ya, Hidayat. yang ingin saya tanyakan, Dok, bagaimana, Dok, kalau kita menemukan kasus misalnya pasien dengan endometrium yang sudah hamil pertama kali, Dok, dan memang belum dilakukan tindakan hysterektomi. Kemudian datang ke kita dalam keadaan terpasang RNJ US dan ingin hamil lagi, Dok. Begitu, Dok. Terima kasih, Dok. Maksudnya para satu kemudian dikena CA atau sudah terlanjur datang dengan hamil, maksud saya kurang jelas. Para satu, Dok, mungkin pada saat itu belum dilakukan tindakan hysterektomi, mungkin, Dok, pada saat tegak dia udah hamil pertama, kemudian mungkin pada saat Maksudnya itu saya dipasang. endometrium terus kemudian hamil atau Iya, Dok. Saya endometrium kemudian dia hamil, konservatif, ya, kemudian oke, bagus sekali. datang kontrol ANC biasa, Dok. Nah, ingin hamil lagi, Dok. Gitu, Dok. Maksudnya keduanya hamil lagi? Iya, ingin hamil kedua, Dok. Dia belum berani Baru untuk dilakukan ingin tindakan atau sudah hysterektomi. hamil? Belum, Yang kedua belum. baru
baru mau ingin hamil dok. kehamilan berikut, Iya, kemudian datang kontrol ingin ke dokter program hamil. SPOG. Iya, betul dok. Ya, Terima oke. kasih Jadi dok. para satu sudah ketahuan saya endometrium, kemudian ingin hamil lagi. Umurnya Hmm. berapa? Umur sekitar 38 dok. Misalnya masih ya relatif masih muda ya. Ya kedua, nah perlu diakses. Ini sebelum saya menjawab yang atau memberi ulasan yang pertanyaan pertama tadi, perlu diakses apakah kondisi sekarang itu status quo, artinya sama dengan kemarin atau Hmm. lebih rendah atau bahkan lebih meningkat atau lebih parah gitu istilahnya. Jadi perlu diakses. Apakah ada data itu misalnya atau baru Ah, pertanyaan bagaimana begitu? bagaimana masih dok? Jadi pasien itu datang ingin mencari second Ya, opinion mungkin ke SPOG biasa ya dok, ya, artinya bukan konsultan ya ya, dok, gitu dok. ya. Ya, saya langsung memberikan alur pemikiran juga. Ya tentu kita mendiagnosis yang kedua. Jadi jangan langsung juga istilahnya potong karena keinginan anak itu adalah luhur juga. Anak satu memang ya sudah syukur alhamdulillah, tapi anak kedua dan masih muda punya hak juga. Yang ketiga juga belum tentu menjadi lebih parah yang setelah kehamilan kedua. Tapi baru mau ingin kan belum hamil yang kedua. Oke. Jadi kita assess kedua. Katakanlah jadi algoritma. Pada waktu yang kedua ini apakah kondisinya kadangkala kehamilan itu ternyata membantu juga seperti kayak menyembuhkan gitu loh. Karena ada Hmm. pengaruh estrogen, progesteron juga. Katakanlah sekarang kondisi kedua, ini karena diskusi simulasi ya, kan kondisinya gimana? Anda pikirkan, umpamanya saya atau Anda periksa USG, mungkin juga terutama USG dulu, penebalan massa tumor atau endometriumnya berapa berapa besar atau uterus seberapa besar. Misalnya, Anda simulasi misalnya, Anda temuannya gimana? Apa tidak kelihatan? Kok sepi gitu? Apa tidak terketahui? Setidaknya setidak-tidaknya kalau itu nanti untuk arahan perlu kuretase ulang apa enggak gitu. Misalnya bagaimana, Dokter Romi misalnya. Keduanya kondisinya gimana? Misalnya dia datang dalam keadaan terpasang LNJ IUS dok, pasien ini. Oh, masih dalam dalam masih dalam pemasangan itu apa IUD, LNAG. Ya, betul dok. Ya, ya itu kan IUD tetap device yang dari luar. Tapi lesi di endometriumnya bagaimana? Apakah tidak ada penebalan, tidak ada massa tumor, atau sembuh? Logikanya menyembuh, logikanya. Tapi kita juga nggak menyembuh. Untuk lesinya mungkin saya nggak bisa evaluasi detail ya dokter, karena Oke, yang saya baru temukan bertanya. terpasang LNJ ya betul. Mungkin saya dok, Oke, saya tambahan mungkin dok. silakan dokter Ya, Eci. ini saya Dokter Romi, saya coba saya apa ya, saya simpulkan Kasih. dulu. Jadi ini pasien awalnya adalah CA endometrium, kemudian kita konservatif, ya, preservasi, dan akhirnya hamil. Habis itu Hamil. setelah Kira-kira begitu hamil ya. punya anak, pengen Lahir, ya. anak kedua, begitu Dokter Romi ya? Iya. Ya betul dok. Jadi Ah, harusnya gini, ya dok. ya, gini. Nanti kalau Dokter Romi baca preservasi ovarium, preservasi Yes. pada saya endometrium ya. Jadi sebenarnya saya endometrium itu kalau sudah tegak tidak ada yang namanya konservatif. Tetap harus jadi secara apa ya? Secara teori nanti kalau dibaca di NCCN pun tidak ada konservatif pada saya endometrium. Itu ditekankan dulu sejak awal ya. Nah, tetapi bisa kita konservatif dengan catatan ini istilahnya win-win atau deal-deal juga bahwa yang kita kerjakan konservasi itu non standar, bukan terapi standar ya. Nah, sehingga harusnya dia tetap histerektomi. Tapi karena dia belum punya anak, kita tempuh jalur konservasi itu. Nah, nanti coba dibaca itu ada, cuma saya tidak siapkan slide. Sehingga kalau dia sudah punya anak satu, kita kembali ke perjanjian awal.
bahwa pada prinsipnya si endometrium itu tidak bisa, apalagi sekarang sudah punya anak kan, sudah punya anak satu, ya. Walaupun setuju dengan Dokter Gatot, selama kehamilan progesteron dia tinggi, itu juga menekan untuk perkembangan si endometrium sebenarnya. Tapi secara keilmuan yang di awal tadi, dalam tanda petik perjanjian kita, tidak boleh, itu tidak standar, ya. Eh, Mungkin begitu dok kalau dari saya dok, karena kalau orang Jawa bilang apa ya, dikasih hati jaluk lempelo gitu dok. Ya, Memang ya, ya. itu Sering berisiko begitu buat memang. dia, Ya, tapi kalau dia mau milih ya, ya silakan. ya, ya. Oke, memang ada istilah ilmu pokok. Pokoknya saya ingin hamil ya. Tapi kita kalau memang demikian ya kita ayomi juga, tetapi close follow up. Perlu dilihat ya, dari endometriumnya dilihat, gejalanya dilihat. Jadi jangan sampai penyakitnya lebih cepat anak sebar bukan anak baik gitu loh. Kalau anak keluar nggak apa-apa, kalau anak sebar keluar gimana? Jadi pada prinsipnya cancer should be treated properly ya, jadi dengan tepat gitu. Tapi memang kalau yang ilmu ingin dan pokoknya itu kadang-kadang memang itu istilahnya win-win solution memberikan peluang. Tapi memang kita harus ngomong, standar dasar adalah tindakan remove dari uterus. Oke, baik. Saya kira waktu sudah makin mendekat. Mungkin satu pertanyaan lagi tadi yang sebelum dijawab. Tadi dokter apa dokter Ahmad apa ya tadi pertanyaan? Silakan mungkin diulas satu Mengenai pertanyaan lagi sebelum. ya, ya dok, mengenai sentinel node dok, ada yang bertanya Oh ya kapan ya. harus dilakukan sentinel lymph node dan dilakukan lymphadenectomy sistematis. Ya dok, sentinel lymph node itu kan sebenarnya untuk mengurangi kejadian morbiditas dari eh, tindakan limfadenektomi yang sistematis dok ya. Kalau kalau untuk sentinel lymph node memang sebaiknya dilakukan, direkomendasikan dok untuk pada pasien-pasien yang low risk atau intermediate dok. Kemudian ya tentunya kalau limfadenektomi sistematis ya memang sudah pada pasien-pasien yang intermediate height ke height itu memang sudah harus dilakukan staging pada kelenjar getah bening dok. Itu sih jawaban saya dok. Ya, ya bagus. Memang pertanyaannya itu kadang-kadang Tiffany ini mau habis-habisan atau hanya biopsi saja gitu kan, atau sistematik. Ya, jadi pada dasarnya sistematik atau total itu lebih bernilai sebagai juga treatment. Ada nggak ada diangkat karena memang istilahnya bagian dari standar treatment lymphadenectomy sistematik. Tapi ada beberapa yang memang hanya untuk just biopsi atau untuk deteksi saja karena resikonya rendah. Tapi juga tidak mengurangi nilai mapping atau nilai eh, pelacakan atau terhadap penyebaran terutama kelenjar. Karena endometrium hampir kayak sel serviks selain localized bisa M1, M2 atau perkuntingitatum, dia juga cukup besar peran metastasis per lipogen. Jadi artinya kita harus lymphadenectomy itu jadi menjadi penting. Makanya disebutkan bahwa complete hysterectomy cervical staging itu adalah termasuk HTSUP lymphadenectomy sampai para aorta. Baik, saya kira karena ini waktu jua yang telah membatasi kita sudah 1 jam. Mungkin nanti saya dibatasi oleh Dr. Dewita. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta sekalian yang dengan antusias bertanya dan mungkin makin banyak kalau di eh, berikan kesempatan untuk makin banyak pertanyaan dan saya juga berikan terima kasih yang tak terhingga kepada para pembicara Dr. Edi dan Dr. Rahmat Ramdhani yang akan menambah khasanah bukan untuk kita juga untuk memperdalam atau memicu para dokter-dokter post-OG supaya ikut teliti, ikut jeli sehingga dia bisa mengambil peran ikut mengatasi kanker endometrium dalam bidang operasi maupun dalam bidang rujukan. Baik, saya kira saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup, saya kembalikan kepada Dr. Dewita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Dewita. Terima kasih kepada moderator kita sore hari ini, Dr. Gatot, dan dua narasumber kita sore hari ini, Dr. Edi dan Dr. Dani, untuk pemaparan yang sangat detail dan berguna untuk peran spesialis obstetrik ginekologi dalam penanganan kanker endometrium di Indonesia. Alhamdulillah, pemaparan dan diskusi yang sangat komprehensif dan mudah dipahami. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama dalam pelayanan terhadap pasien-pasien kita. Selanjutnya, kami ingin mengumumkan ada acara bersama kita di akhir tahun, yaitu
Fourth INASGO Scientific Meeting atau INASMIT 2025 dengan tema State of Art Updates in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember tahun 2025 di Mason Pine Hotel Bandung. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian ASHOGI seri ke-177. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat ini untuk mendapatkan SKP. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka ASHOGI kali ini dapat diakses di akun YouTube ASHOGI. Terima kasih juga kami sampaikan untuk para peserta dan partisipan, para guru besar, konsulen, dan para guru kami yang telah ikut serta dalam ASHOGI seri sore hari ini. Izin kami mengingatkan untuk ikut dalam ASHOGI selanjutnya, yaitu seri ke-178 dengan topik Fertility Sparing Management pada kanker ginekologi. Mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya ASHOGI seri sore hari ini. Saya tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gatot, Dr. Edi, Sama-sama Dr. Ayu. semuanya.